Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Besar Nur Muhammad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka ia akan dipahamkan tentang urusan-urusan agamanya, urusan-urusan dinnya. Mudah-mudahan duduk kita pada maghrib kali ini menjadikan kita tercatat sebagai talabatul ilm, orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka dan niatnya untuk menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang-orang sekitarnya, maka ia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali lagi pulang ke rumahnya. Berada di jalan Allah, fi sabilillah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita lanjutkan bersama-sama. Kita sampai di surah Ad-Duha. Ya, kemarin sudah Al-Insyirah, ya, sekarang Ad-Duha. Surah Ad-Duha.
Surah Ad-Duha itu ya memiliki asbabun nuzul, atau surah Ad-Duha itu memiliki sebab mengapa Allah menurunkan ya surah Ad-Duha. Yang pertama, ada 3 versi. Para ulama masing-masing menyebutkan versi yang pertama, asbabun nuzulnya surah Ad-Duha itu ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian langsung menghina Rasulullah. Gitu. Apa kata perempuan ini? Tidak disebutkan sayangnya namanya. Apa kata perempuan ini? Wahai Muhammad, katanya, setanmu itu sudah tidak lagi mendatangimu, katanya. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi dibilang setan sama perempuan ini. Begitu. Karena memang kebiasaannya malaikat Jibril itu ya memang mendatangi Rasulullah di malam hari, menyimak hafalan Rasulullah, kemudian datang membawa wahyu. Kata sahabat Zaid bin Thabit itu, kaki Rasulullah itu pernah diletakkan oleh Rasulullah di atas kakiku, kata Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah sekretarisnya Rasulullah karena beliau yang menulis wahyu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah badannya keringetan, kemudian gemetar, kemudian badannya itu menjadi berat. Ketika itu seolah-olah kakiku yang ditumpangi kakinya Rasulullah itu di atasnya, itu seolah-olah itu sudah patah-patah tulangnya, kata Rasulullah. Kata Zaid bin Thabit. Sampai-sampai aku bilang kepada Rasulullah, la amshi bi rijlai hadza abadan. Wahai Rasulullah, aku enggak nyangka mungkin besok aku tidak bisa lagi menggunakan kakiku ini untuk berjalan kembali. Ya, karena memang sifatnya wahyu itu ketika datang kepada Rasulullah, bukan Rasulullah sambil ketawa-ketawa, sambil nyantai, tidak. Ya, ketika datang, bedanya alamnya Rasulullah dan alamnya malaikat Jibril, sehingga ketika ke alamnya Rasulullah, akhirnya Rasulullah itu menjadi berat, ya sampai keringetan. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian asbabun nuzul yang kedua, ya, ada seorang juga yang mengatakan kepada Rasulullah, sungguh ya Jibril itu sudah tidak sayang lagi kepadamu Muhammad, katanya. Jadi karena memang kebetulan pada saat itu ya sebelum turun surah Ad-Duha ini ternyata ada wahyu yang sementara waktu itu tertunda turunnya, atau malaikat Jibril itu beberapa waktu ya malaikat Jibril itu sementara waktu tidak datang kepada Rasulullah. Ya, itu yang kedua. Kemudian asbabun nuzul yang ketiga, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, ya, dan istri Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil, bilang kepada Rasulullah, Muhammad, ya, sungguh Allah sudah tidak sayang lagi. Allahmu itu sudah tidak sayang lagi kepadamu, katanya. Karena memang pada saat itu wahyu itu sementara waktu tertunda dan tidak turun-turun, ya. Karena memang sampai Rasulullah itu sedih, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Kenapa ini aku nggak turun-turun ya? Ada apa begitu? Karena biasanya wahyu itu turun sesuai dengan kebutuhan yang terjadi pada saat itu, kebutuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu asbabun nuzulnya. Kata dalam hadis yang sahih diriwayatkan ya bahwasanya barang siapa yang membaca surah Ad-Duha ada fadilah di dalamnya. Fadilahnya adalah bisa memberikan syafaat 10 orang saudaranya. Dan fadilah yang kedua, barang siapa yang membaca surah Ad-Duha, ia sebagaimana bersedekah kepada orang anak yatim dan bersedekah kepada orang-orang fakir miskin. Sebagaimana fadilah surah Al-Insyirah yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya apa Mas Heri masih ingat fadilahnya? Ya, seolah-olah seorang yang datang kepadaku, kata Rasulullah, man qara'a asyarh, ya, faka'annahu ya'tini wa ana mughtammun, ya.
Barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah, dia seperti orang yang datang kepadaku dan aku sedang dalam kondisi bersedih. Kemudian fafarihabi, ya. Kemudian aku terhibur dengan kedatangannya. Itu fadilah dan keutamaan yang terkandung dalam surah Al-Insyirah, ya. Sebagaimana juga surah Ad-Duha, ya, yang membacanya mendapatkan, ya, berhak mendapatkan syafaat untuk 10 orang keluarganya. Kita ke surah Ad-Duha sekarang. Wad-Duha, ya. Wadduha itu turunnya di Mekah, kemudian wadduha, demi waktu duha. Ya, seperti itu. Demi waktu duha. Ya. Waktu duha itu dimulai ketika matahari terbit, kemudian ambil waktu sejenak, ya. Disitulah waktu duha dimulai. Makanya para ulama berselisih pendapat, ya, Salat syuruk itu, ya, maknanya dua. Salat syuruk itu adalah salat sendiri yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, salat syuruk itu adalah salat duha di awal waktu. Begitu. Salat duha di awal waktu. Kemudian sampai kapan waktu duha itu? Sampai 15 menit sebelum sholat duhur, adzan duhur dikumandangkan. Itu waktu akhir daripada sholat duha. Makanya wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja. Wal laili, wa dan al-laili, malam hari, ya, idza saja, ya. Saja itu artinya ketika sudah mulai sunyi, ya. Saja, ya. Itu saja misalkan. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma, tidaklah, wadda'aka, meninggalkan kamu, rabbuka, Tuhanmu wahai Muhammad, wa ma qala, wa ma, dan tidak juga qala, membencimu. Ini tadi yang menjadi asbabun nuzulnya surah Ad-Duha, ya, para jamaah sekalian. Jadi tuduhan-tuduhan orang kafir Quraisy itu kepada Rasulullah itu dibantah oleh Allah. Sungguh Allah itu tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad dan juga tidak pula membencimu, ya. Jadi surah Ad-Duha ini adalah jawaban untuk, ya, orang-orang kafir Quraisy yang sudah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana surah Inna syani'aka huwal abtar, itu adalah jawaban kepada orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mandul, tidak punya keturunan, ya, begitu. Sesungguhnya ternyata jamaah yang dirahmati Allah, ya, zaman-zaman sekarang ternyata terulang. Kalau dulu orang-orang kafir Quraisy itu, ya, menghina Rasulullah bilangnya mandul, begitu. Kemudian dijawab oleh Allah, wahai Muhammad, yang mandul itu sebenarnya yang menghina kamu mandul itu yang nggak punya keturunan. Abad tarbat yang enggak. Lah sekarang ada fenomena baru, ya, kiai versus para habaib, ya, begitu. Ada oknum kiai, ya, nyerang ataupun mengomentari, benar enggak orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu memang betul keturunan Nabi, katanya. Kemudian dijawab, bahkan, ya, dijawab bahwasanya, ya, keturunan Nabi itu bisa dilihat di sebuah tempat, silsilahnya itu ada di Jakarta Selatan itu, Jakarta Timur, namanya Robitoh Alawiyin atau Robitoh Alawiyah. Itu kantor di situ, semuanya ditulis nasabnya Rasulullah atau orang-orang sekarang yang bersambung ke Rasulullah SAW, namanya Robitoh Alawiyah, ya, atau Robitoh Alawiyin. Itu di situ kantornya, ada di Jakarta Pasar Rebo. Dulu waktu saya masih di sana sering lewat di depannya. Bahkan dari saking ributnya menjadi konsumsi publik, akhirnya ada yang mengatakan tes DNA saja, katanya. Jadi orang-orang yang mengaku dzurriyyahnya Nabi itu dibilang tes DNA saja, jangan-jangan itu hanya ngarang-ngarang saja kalau itu dzurriyyahnya Nabi, katanya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata zaman terulang lagi, itu yang dirahmati Allah, ya.
Tapi sebenarnya sejatinya seperti apa? Begitu. Zuriyah Nabi atau keturunan Nabi itu saya tidak berbicara siapa-siapa, tapi yang pasti zuriyah Nabi itu ada atau tidak? Zuriyah Nabi itu sampai akhir zaman ada. Dalilnya apa? Nabi Muhammad mengatakan nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa itu hadir, kemudian ketika Dajjal itu turun, nanti ada seorang juga yang dihadirkan oleh Allah namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah keturunanku kata Rasulullah, bahkan wajahnya mirip denganku. Kalau kalian mendapati Imam Mahdi itu sudah dimunculkan oleh Allah, meskipun kalian merangkak di atas salju, gunung es, silahkan kalian berbaiat kepada Imam Mahdi itu. Karena nanti ya mereka Imam Mahdi itulah yang nanti akan membawa keadilan di muka bumi. Ya, bahkan nanti ketika waktunya sholat, ya, ketika waktu sholat, kemudian Nabi Isa itu justru bermakmum kepada Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi yang bermakmum kepada Nabi Isa, tapi itu di akhir zaman. Itu yang menandakan bahwasanya keturunan Nabi Muhammad itu ada sampai akhir zaman, ya. Begitu. Urusan nanti orang yang berpolemik itu sampai dikatakan tes DNA saja katanya. Akhirnya riuh jamaah yang dirahmati Allah. Sesama kaum muslimin akhirnya tengkar. Harusnya kan nggak tengkar. Innamal mu'minuna ikhwah itu. Tapi sebenarnya kalau mau tes DNA bisa aja. Kan di museum Topkapi di Turki itu kan masih ada peninggalan-peninggalan Rasulullah. Sandalnya Rasulullah masih ada, giginya Rasulullah masih ada, kemudian rambutnya Rasulullah juga masih ada, surban-surbannya Rasulullah juga masih ada, kan bisa diambil dari situ. Ya, kalau mau tes DNA. Opik juga punya rambutnya Rasulullah, ya Opik penyanyi religi itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Di Museum Topkapi, barangkali kalau Jifata umroh bisa ambil paket ke Turki juga. Nanti biar di sana ada museum namanya Museum Topkapi di Istanbul. Ya, di sana ada peninggalan-peninggalan Rasulullah sampai bekas-bekas gigi Rasulullah, kemudian pedangnya Rasulullah, jubahnya Rasulullah, kemudian helmnya Rasulullah, helm perang ya ketika dahulu masih diamankan di sana. Walal akhiratu khairul laka minal ula, yang keempat. Walal akhiratu, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah sungguh akhirat itu lebih baik daripada ya duniamu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan ya ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ya. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan hidup besok, akan meninggal atau mati. Walal akhiratu khairul laka minal wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberimu karunia kemudian sehingga kamu menjadi puas. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah aku mendapatimu Muhammad yajidka yatiman, kamu dalam kondisi seorang yatim lalu aku melindungimu, fa'awa. Begitu. Fa'awa. Awa itu bisa juga dari kata ma'wa, ma'wa. Di dalam Al-Quran itu, ibu itu dikatakan ma'wa. Ma'wa itu artinya adalah tempat kembali. Mengapa ibu itu dikatakan tempat kembali? Sejauh apapun anak itu pergi, sejauh apapun ya mereka pergi, seberat apapun masalah yang dihadapi, pasti tempat kembali yang paling nyaman adalah pangkuan ibunya. Ya, begitu. Yang dirahmati Allah. Bahkan biasanya kalau suami-suami nakal itu ya sejauh apapun dia main begitu, nakal, nanti kalau sudah jatahnya dia celaka pasti pulang ke istrinya, ya nggak bakalan jauh-jauh. Wa wajadaka dhalan fahada, ya. Dan aku mendapatimu dulu sebelum menjadi seorang nabi, kemudian aku menjadikanmu seorang nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan aku dulu mendapati kamu adalah seseorang yang kekurangan, ya, karena nabi itu orang ya adalah anak yatim, yatim piatu, kemudian Allah memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka kata Allah, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
Makanya jamaah ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Kata Rasulullah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim itu begini, ya, tetanggaan di dalam surga. Ya. Kalau orang haji itu kan dikatakan seperti ini, al hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Ya, haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Tetapi di dalam hadis yang lain, ana wa kafirul yatim kata ini lebih dahsyat pahalanya orang yang menyantuni anak yatim, ternyata tetanggaan sama Rasulullah. Ya, begitu, tetanggaan, deket sama Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas Heri ini ya Mas Heri ini ya insya Allah tetanggaan di surga, amin insya Allah ya. Ya, menyantuni anak yatim ya. Gitu ya. Mudah-mudahan nyantuni anak yatim Mas Heri ini ya, mudah-mudahan menjadi tetangganya di surga nanti ya. Fa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik. Lah ini jamaah ternyata ada perintah, kalau orang meminta-minta itu kalau enggak mau ngasih jangan kasih. Tapi kalau mau ngasih jangan denak meloloh, itu jangan. Ternyata perintahnya seperti itu jamaah yang dirahmati Allah. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu membatalkan amal solehmu, sedekahmu dengan mengumpat. Ya. Begitu. Kalau nggak mau ngasih ya sudah, nggak usah dikasih ya. Ya, kalau mau ngasih, kalau nggak mau ngasih nggak usah dikasih. Kalau mau ngasih nggak usah caca boleh lah. Dona boleh, jangan dan lain sebagainya. Jangan. Wa ammasaila fala tanhar, kata Allah. Janganlah kamu kepada orang meminta-minta itu jangan menghardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini juga ada perintah jamaah yang dirahmati Allah. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau bersyukur. Maksudnya apa? Kalau Pak Syafi'i mendapatkan nikmat, soyogjanya menceritakan kenikmatan tersebut kepada orang. Ya, ceritakan saya bahwasanya saya mendapatkan nikmatan ini, alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah saya punya anak soleh. Itu ceritakan. Ini perintahnya seperti itu ya. Tapi nanti biasanya ada orang yang nggak senang, misalnya hatinya kotor. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah istri saya itu solehah gitu. Alhamdulillah saya dapat ya sertifikasi. Begitu Pak amma bi ni'mati rabbika. Baik, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, jamaah Allah ya. Kita mana mic-nya? Ya. Ini karena